Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah salah satu cabang dari ilmu psikologi yang fokus mempelajari tentang cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan juga ialah ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang menguraikan berbagai kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan. Salah satu contohnya ialah mempelajari bagaimana cara menarik perhatian siswa sehingga mereka lebih mudah menerima pelajaran yang diajarkan. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa psikologi di bidang pendidikan dimaksudkan untuk mempengaruhi kegiatan pendidikan sehingga proses pembelajaran dan belajar mengajar dapat berlangsung lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku peserta didik. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Berikut ini terdapat beberapa ruang lingkup psikologi pendidikan yang terdiri atas. Yang pertama ada belajar. Dalam hal ini, belajar yaitu pokok bahasan yang mencakup berbagai teori, prinsip-prinsip, karakteristik, perilaku siswa, dan lain-lain. Yang kedua ada proses belajar. Dalam hal ini, proses belajar yaitu pokok bahasan tentang tahapan perbuatan dan peristiwa dalam proses belajar siswa. Dan apapun menurut Samuel Smith, seperti yang dikutip oleh Sumardi Subriyata 1984, ada 16 topik bahasan yang termasuk dalam ruang lingkup psikologi pendidikan, yaitu 1. Pengetahuan mengenai psikologi pendidikan, 2. Karakteristik pembawaan sejak lahir, 3. Lingkungan fisik, 4. Perkembangan siswa, 5. Semua proses tingkah laku, 6. Hakikat dan ruang lingkup, 7. Semua faktor yang mempengaruhi proses belajar, 8. Semua hukum dan teori-teori belajar, 9. Pengukuran, yaitu semua prinsip dasar dan batasan-batasan pengukuran atau evaluasi, 10. Transfer belajar meliputi bidang studi, 11. Semua sudut pandang praktis tentang pengukuran, 12. Ilmu statistik dasar, 13. Kesehatan rohani atau mental, 14. Pendidikan yang membentuk karakter, 15. Pengetahuan psikologi mengenai bidang studi sekolah menengah, dan yang terakhir yaitu pengetahuan psikologi mengenai bidang studi sekolah dasar. Teori psikologi pendidikan. Psikologi di bidang pendidikan memiliki beberapa dasar teori yang menjadi landasan dan konsep dasar. Pelaksanaannya diantaranya yaitu 1. Teori behaviorisme. Dalam teori behaviorisme, perilaku yang menjadi pembelajaran ialah perubahan tingkah laku yang merupakan dampak dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dapat dikatakan telah belajar jika terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. 2. Teori manajemen operasional. Dalam teori manajemen operasional disebutkan bahwa tingkah laku seseorang dikontrol oleh konsekuensi yang mungkin terjadi, baik itu di dukungan positif dan negatif maupun hukuman positif dan negatif. Dukungan positif ialah sesuatu yang menyenangkan pada suatu tingkah laku, dan dukungan negatif ialah menghapus hal yang tidak menyenangkan sebagai sikap yang dapat diterima, dan sedangkan hukuman positif ialah hukuman untuk mengurangi perilaku tidak menyenangkan, dan hukuman negatif ialah hukuman untuk mengurangi perilaku tidak menyenangkan dengan mengambil sesuatu yang menyenangkan. 3. Teori harmonik klasik. Teori ini melibatkan pembelajaran perilaku baru melalui proses yang terus-menerus, yang dalam teori harmonik klasik ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pertama, sebelum kondisi, rangsangan dan lingkungan menghasilkan respon yang belum dipelajari dan terdapat respon yang belum pernah terpikirkan. Tahap kedua, selama penyesuaian rangsangan dari lingkungan tidak menghasilkan respon terhadap rangsangan yang sudah diketahui. Tahap ketiga, setelah meremediasi, proses terbentuknya respon baru. 4. Teori kognitif. Teori kognitif kesadaran fokus terhadap perubahan proses dan struktur mental yang terjadi sebagai hasil usaha untuk memahami lingkungan sekitarnya. 5. Teori koneksionisme. Teori koneksionisme asosiasi dikembangkan oleh Edward L. Tomdick pada tahun 1878 sampai 1949, yang dikenal dengan teori respon stimulus. Dalam teori ini disebutkan
bahwa stimulus akan mengirimkan pesan mengenai panca indera dan merespon perilaku. 6. Teori Gestalt. Di dalam teori Gestalt dijelaskan bahwa proses kognitif terjadi melalui pengaturan pesan atau pola yang saling terkait dengan komponen sehingga menjadi satu kesatuan, dan menurut teori ini, umumnya orang cenderung melihat hal-hal di sekitarnya secara menyeluruh. Pada dasarnya, educational psikologi memiliki banyak manfaat bagi dunia pendidikan. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari mempelajari psikologi tersebut, diantaranya yaitu yang pertama ada memahami perbedaan siswa. Pemahaman tenaga pendidik guru terhadap masing-masing siswa akan menghasilkan interaksi pembelajaran yang tepat sasaran serta pembelajaran efektif dan efisien. Yang kedua, terciptanya suasana belajar yang kondusif. Efektivitas kegiatan belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang tepat. Dengan mempelajari educational psikologi, maka seorang guru dapat mengenal karakter setiap siswanya. Dengan begitu, akan ditemukan strategi pembelajaran yang tepat sehingga menghasilkan proses belajar mengajar yang efektif. Yang keempat, memberikan bimbingan bagi siswa. Dengan rasa percaya siswa terhadap guru, dengan ada rasanya percaya murid kepada gurunya, maka proses pembelajaran akan lebih efektif dan mudah. Dan yang terakhir, yang kelima, interaksi yang tepat dengan siswa. Ini sangat berkaitan dengan semua prinsip psikologi yang mendasari cara berkomunikasi yang tepat. Cara berkomunikasi yang tepat akan berdampak pada proses belajar mengajar yang lebih baik. Motivasi belajar. Tenaga pengajar yang mampu memberikan dukungan, dorongan kepada siswanya akan membuat siswa tersebut belajar lebih giat. Kemampuan tersebut didapatkan dari educational psikologi yang didapatkan oleh guru sehingga mampu memotivasi siswanya. Motivasi belajar. Tenaga pengajar yang mampu memberikan dukungan, dorongan kepada siswanya akan membuat siswa tersebut belajar lebih giat. Kemampuan tersebut didapatkan dari educational psikologi yang didapatkan oleh guru sehingga mampu memotivasi siswanya. Penetapan tujuan pembelajaran. Dengan adanya education psikologi, maka guru dapat menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan sebagai hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut menjadi ukuran apakah proses belajar mengajar berhasil atau tidak. Penyusunan jadwal pelajaran. Kondisi pada siswa merupakan salah satu acuan dalam menyusun jadwal pelajaran. Bidang studi yang membutuhkan pemikiran yang rumit seperti matematika akan lebih efektif bila berlangsung pada jam-jam awal belajar, karena pemikiran siswa masih segar dan mudah berkonsentrasi. Metode psikologi pendidikan. Metode yang biasa digunakan dalam psikologi pendidikan untuk memahami perilaku dan karakteristik peserta didik secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori umum, yakni metode tes dan metode non-tes. Metode tes dilakukan dengan alat atau instrumen berupa tes atau soal yang valid dan reliable, dilakukan dengan aturan tertentu. Metode ini dipilih untuk mengumpulkan data mengenai kemampuan akademik, bakat, minat, dan kecerdasan, literasi maupun numerasi. Yang kedua ada metode non-tes, dilakukan dengan instrumen yang tidak berupa tes seperti kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan sebagainya. Metode ini dipilih untuk mengumpulkan data mengenai fakta atau opini dari peserta didik. Contoh metode psikologi pendidikan. Berikut ini adalah beberapa metode psikologi pendidikan yang umum digunakan. Yang pertama ada metode observasi atau pengamatan. Yang kedua ada tes. Metode ini mengajukan berbagai pertanyaan yang telah dirancang untuk dijawab oleh peserta didik yang akan diamati kondisi psikologisnya. Yang ketiga ada eksperimen, yakni memberikan perlakuan-perlakuan pada peserta didik atau siswa, kemudian diamati hasilnya apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Yang keempat ada kuesioner atau angket, merupakan instrumen pengumpul data yang berupa kumpulan-kumpulan pertanyaan yang telah dirancang oleh peneliti psikologi pendidikan sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kelima ada studi kasus, metode yang digunakan dalam psikologi pendidikan dengan melakukan penyelidikan pada peserta didik untuk mengetahui latar belakang peserta didik tersebut, baik berupa latar belakang ekonomi, sosial, budaya, fisik, dan mental. Yang keenam ada metode klinis, dilakukan dengan menyelidiki perilaku seorang peserta didik yang banyak melakukan
perilaku menyimpang yang dapat membuatnya kesulitan belajar atau menghambat perkembangan belajarnya. Yang ketujuh ada proyeksi, metode yang dilakukan terhadap seseorang dengan memberikan gambar-gambar atau tulisan-tulisan berbentuk khas untuk ditanggapi dan diterjemahkan menjadi proyeksi perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik secara tidak langsung. Yang terakhir ada metode introspeksi, merupakan metode yang cukup rumit untuk diterapkan dan tetap objektif, di mana para ahli psikologi atau praktisi pendidikan melakukan introspeksi atau pengamatan terhadap apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Peran psikologi terhadap pendidikan. Psikologi pendidikan sudah menjadi dasar pembentukan dan pengembangan sistem kurikulum, pembelajaran, dan penilaian dalam dunia pendidikan. Kontribusinya terhadap perkembangan dunia pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Komponen pembelajaran merupakan proses dari input ke output. Lalu, penggunaan kurikulum sebagai kerangka alur input menuju output atau hasil yang baik memerlukan hakikat-hakikat psikologi. Kurikulum yang saat ini sedang dikembangkan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pada keterampilan, pengetahuan, dan refleksi dalam berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak dengan refleksi diri yang konsisten memungkinkan terbentuknya suatu individu-individu yang unggul dan kompeten. Peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Terkait dengan teori-teori psikologi yang berdampak pada seseorang dalam bertingkah laku, psikologi juga mempengaruhi sistem pembelajaran pada dunia pendidikan dengan positif. Siswa menjadi sungguh-sungguh belajar ketika respon psikologinya dibimbing oleh pengajar dengan baik. Dan juga proses penambahan pembelajaran suatu topik menjadi lebih mudah dengan menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang dialami. Selain itu, psikologi pendidikan juga telah melahirkan prinsip-prinsip pembelajaran seperti yang dipaparkan oleh Sudirwo pada tahun 2002. Yang pertama, seseorang yang belajar harus memiliki sebuah tujuan. Yang kedua, tujuan dilahirkan dari kebutuhan, bukan paksaan. Yang ketiga, harus bersedia mengalami beberapa kesulitan. Yang keempat, belajar itu dibuktikan dengan perubahan perilaku. Yang kelima, belajar membutuhkan insight apa yang harus dipelajari dan dipahami. Yang keenam, seseorang membutuhkan bimbingan. Dan yang ketujuh, ujian perlu dilakukan namun didahului dengan pemahaman. Peran psikologi terhadap sistem penilaian. Psikologi juga telah memberikan perannya dalam sistem penilaian, misalnya dengan tes psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa, tes bakat untuk mengetahui bakat potensial yang terdapat dalam diri siswa, sehingga lebih mudah memberikan bimbingan dalam membantu mengembangkan potensi dari siswa.